Cara biar Shopee di Indomaret dan Alfamart gampang banget, kita bisa lakukan pembayaran di mana saja. Halo Sobat Inspirasi, di video ini aku akan kasih tahu ke kamu tentang cara bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart. Caranya gampang banget dan gak butuh waktu lama loh. Untuk tahu info detailnya, simak terus video ini dan jangan di skip. Baiklah, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Teman-teman, bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart mudah banget. Setelah kita selesai lakukan check out di Shopee dan udah pilih metode pembayaran lewat Indomaret ataupun Alfamart, langsung aja datang ke gerai Indomaret ataupun Alfamart terdekat. Kalian bilang aja ke kasir Indomaret atau Alfamart dan katakan akan bayar Shopee. Nanti kasir akan tanya ke kita nomor pemesanan Shopee kita. Kita katakan saja nomor pemesanan Shopee-nya. Dan nanti kalau kasir udah selesai lakukan pengecekan, kasir bakalan kasih tahu kita jumlah uang yang harus kita bayar teman-teman. Kasir akan meminta kita buat menyetorkan uang sesuai pesanan kita di Shopee, dan itu sudah termasuk biaya tambahnya ya teman-teman. Cara bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart gampang banget, kita bisa lakukan pembayaran di mana saja. Teman-teman, kalau kita bayar Shopee di Indomaret bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama secara offline dengan datang langsung ke gerai Indomaret seperti yang udah aku jelasin tadi ya teman-teman. Dan cara yang kedua secara online lewat dompet digital Indomaret yang bernama iSaku. Kalau kita udah selesai lakukan pemesanan di Shopee dan pilih pembayaran lewat Indomaret atau iSaku seperti cara tadi teman-teman, kita bakalan dapat kode pembayarannya. Kita buka saja iSaku, kalau udah masukkan nomor pemesanannya, pastikan saldo iSakumu cukup ya. Teman-teman, ada sejumlah syarat bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart yang harus kita ketahui. Bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart bisa kita lakukan kalau jumlah tagihan atau pesanan kita di atas Rp20.000 dan tidak melebihi 5 juta teman-teman. Jadi kalau tagihan kita kurang dari Rp20.000 nggak bisa teman-teman. Begitupun kalau tagihan kita di atas 5 juta juga bakal ditolak oleh kasir Indomaret ataupun Alfamart. Untuk solusinya, kita bisa pilih metode pembayaran lain, misalnya transfer bank lewat m-banking atau bayar lewat mesin ATM teman-teman. Nah, setiap pembayaran Shopee di Indomaret dan Alfamart kita bakal kena biaya tambahan ya teman-teman sebesar Rp2.500 dan wajib kita bayarkan sejak kita lakukan pemesanan di Shopee. Teman-teman, bayar Shopee di Indomaret ataupun di Alfamart kita nggak bisa ajukan pengembalian dana. Jadi kalau barang yang kita pesan di Shopee belum datang ataupun nggak sesuai dengan keinginan kita nggak bisa lakukan pengajuan pengembalian dana ke penjual. Nah, kalau kita ingin bayar pesanan nanti kita bisa gunakan metode pembayaran SPay Later. Jadi kita bisa pesan sekarang dan buat pembayaran kita bisa dilakukan nanti di awal bulan teman-teman. Pembayarannya bisa banget kita lakukan lewat Indomaret dan Alfamart. Untuk caranya hampir sama dengan yang udah aku jelasin tadi teman-teman. Bedanya di metode pembayaran pesanan. Kita pilih saja SPay Later dan nanti di tanggal 5 kita akan mendapatkan notifikasi pembayarannya. Kita tinggal pergi ke Indomaret ataupun Alfamart dan beritahu kasir kode pembayaran kalian. Kalau sudah selesai bayar, kita bakal dapat notifikasi pembayaran berhasil di akun Shopee kita. Ada banyak kelebihan pakai SPay Later teman-teman. Yang pertama, sebagai metode pembayaran yang praktis dan cepat. Kita sebagai pengguna Shopee memang diberikan berbagai metode pembayaran yang berbeda untuk menyelesaikan transaksi. Kita bisa melakukan transfer dana melalui rekening bank ataupun channel Shopee seperti Alfamart dan Indomaret. SPay Later bisa kita jadikan sebagai salah satu pilihan yang cukup praktis mengingat kita udah nggak perlu lagi mendapatkan kode bayar maupun nomor rekening untuk menyelesaikan transaksi. Kita cukup memilih SPay Later sebagai metode pembayaran dan transaksi akan segera dikonfirmasi secara otomatis. Yang kedua, syarat dan proses pengajuan yang mudah. Syarat utama untuk dapetin limit kredit untuk SPay Later, kita harus dapat undangan dari pihak Shopee. Tipe pengguna yang mendapatkan undangan sendiri tidak dijelaskan dengan lengkap oleh Shopee teman-teman. Namun pada umumnya, Shopee memberikan undangan kepada pengguna yang telah aktif berbelanja di Shopee dalam 3 bulan terakhir. Yang ketiga, bunga yang ditetapkan cukup rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan kredit lain, bunga SPay Later cukup rendah loh teman-teman. Untuk transaksi cicilan, tingkat bunganya maksimal 2,95% per bulannya. Sementara itu, transaksi SPay Later dengan tenor 30 hari tidak akan dikenakan bunga kredit sama sekali. Sementara itu, persentase denda yang dikenakan juga cukup rendah, yaitu sekitar 0,1% per hari.
Dan kalau tadi ada kelebihan menggunakan SPayLater, aku juga bakalan share ke kamu tentang kekurangan SPayLater. Yang pertama, hanya tersedia untuk pengguna tertentu. Sama seperti perusahaan kredit lainnya, SPayLater juga memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi buat dapetin limit kreditnya teman-teman. Hal ini tentunya bertujuan agar limit kredit hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar kembali tagihannya. Yang kedua, keterlambatan pembayaran dikenakan bunga dan denda. Salah satu resiko yang bisa terjadi saat menggunakan fitur cicilan dari SPayLater adalah keterlambatan dalam pembayaran tagihan. Jika hal ini terjadi, maka kita harus bayar bunga harian sesuai dengan besaran transaksi cicilan yang dilakukan. Jika kita memiliki tagihan yang belum dibayarkan, maka akun Shopee PayLater kita akan ditangguhkan sementara oleh pihak Shopee. Artinya, limit kredit yang masih tersedia tidak akan bisa digunakan untuk transaksi cicilan yang baru teman-teman. Itu tadi pembahasan dari aku tentang cara bayar Shopee di Indomaret dan Alfamart. Silahkan tulis pertanyaan kalau kalian masih bingung. Sampai jumpa di lain kesempatan.